Oke, nah Vicon kali ini ya membahas atau review ya setengah materi pertama dari bab 1 sampai bab kelima. Nah, kita masuk satu-satu. Di bab 1 ini isinya definisi, hafalan semua. Bisnis proses apa dan mengapa. Nah, kita ke sini dulu definisinya. Nah, ini definisi dari buku teks ya, bisnis proses is titik. Nah, biasakan kalau membaca definisi itu dipilah-pilah dulu. Saya kalau baca definisi, saya potong-potong dulu. Supaya apa? Supaya dapat intinya. Poin-poin intinya. Gitu. Nah, dari poin-poin inti ini nanti kita bisa paham dengan jelas. Oh, ternyata bisnis proses ini adalah satu seri, satu set aktivitas yang saling terkait. Nah, itu poin pertama. Yang saling bekerja sama, saling mendukung. Itu poin kedua. Nah, dilakukan lintas organisasi. Nah, ini yang ketiga. Artinya melibatkan banyak orang dan banyak peran, banyak departemen. Nah, kemudian dia dilakukan itu punya tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan tertentu, tujuan yang sudah didefinisikan. Nah, ini poin keempat. Nah, keempat poin ini menyusun arti dari proses bisnis. Nah, tujuannya ini biasanya seputar memuaskan kebutuhan pelanggan atau customer. Nah, customer di sini tidak semata-mata customer eksternal yang membeli produk, membeli jasa Anda, bukan cuma itu. Ya, itu juga salah satunya. Tapi ada yang lainnya. Ya, customer yang mana? Customer internal. Contohnya departemen purchasing. Itu ketika ada dokumen purchase request masuk ke departemen purchasing, dia harus memuaskan siapa? Siapa yang menjadi customer dari departemen purchasing atau departemen HRD misalnya? Bukan customer luar, tapi departemen-departemen internal lainnya gitu. Atau kalau kita ngomong tentang HRD ya, siapakah yang menjadi customer dari departemen HRD? Ya, seluruh staf yang ada, seluruh karyawan yang ada di perusahaan. Itu customer HRD yang harus diservis dengan baik. Nah, ini kadang-kadang kita lupa. Nah, ini definisi proses bisnis. Nah, kemunculan proses bisnis itu sendiri itu nggak bisa kita lepaskan dari munculnya organisasi atau munculnya atau berdirinya perusahaan gitu ya. Nah, perusahaan berdiri atau kalau saat ini mungkin kita trennya itu bicara tentang startup gitu kan. Nah, startup berdiri itu kan dari 1-2 orang, 3 orang ngumpul misalnya. Anda dan teman-teman Anda ngumpul, ngopi-ngopi, diskusi, lalu muncul ide untuk mendirikan bisnis. Yuk kita bikin bisnis gitu. Patungan, nah modalnya patungan. Nah, patungan, joint venture. Nah, lalu sebelum masuk ke struktur organisasi, digodok dulu visi dan misinya apa sih. Kita mau, oke, kita bikin bisnis, tapi mau apa ini kita apa yang mau kita wujudkan sih dengan pendirian bisnis ini gitu. Nah, terus kalau bisnis itu sudah berdiri, kita mau ngapain gitu dengan bisnis ini. Nah sebentar. Nah, ini bicara tentang visi dan misi. Nah, visi itu ya
bayangan di masa depan gitu. Organisasi kita ini mau kita wujudkan menjadi seperti apa. Nah, itu visi. Yang kita tuju, yang kita ingin realisasikan di masa depan nantinya. Nah, kapan tercapainya ya entah kapan. Tergantung dari usaha kita juga dalam mewujudkannya. Nah, misi itu lebih kepada perusahaan ini mau kita jadikan kendaraan untuk ngapain gitu. Nah, kita mau pakai untuk apa? Untuk melakukan apa ini perusahaan ini? Nah, itu misi. Nah, lalu dari visi dan misi ini diturunkan ke strategi bisnis, strategi korporasi. Nah, visi dan misi tadi diturunkan menjadi strategi korporasi atau strategi bisnis. Nah, karena kita punya visi dan ingin mewujudkannya, nah kita masuk ke strategi. Strategi itu bicara tentang seputar bagaimana mewujudkan visi tadi. Nah, ada garis finish, lalu kita ada pertanyaan, gimana ini caranya ke sana? Nah, itu kita sudah mempertanyakan strategi. Nah, strategi kita apa ini? Untuk merealisasikan tadi, untuk mencapai garis finish tadi. Nah, disusunlah strategi bisnis. Biasanya dalam penyusunan strategi itu ada strategic objective, target-target strategis yang harus dicapai. Nah, saat ini biasanya strategi itu dibahas disusun ya, perencanaan strategis. Nah, itu dilakukan setahun sekali, biasanya di awal tahun. Ditetapkan target-target yang ingin dicapai dalam setahun itu apa gitu. Nah, lalu nanti di akhir tahun direview. Nah, itu untuk saat ini itu ya dengan dinamika bisnis yang saat ini terjadi, waktu 1 tahun itu sudah lama sekali, sudah kelamaan. Nah, ada aliran, jadi dalam belajar, kalau kita belajar strategi bisnis ya, itu ada mazhab-mazhabnya, ada aliran-alirannya. Alirannya Michael Porter, nanti alirannya Hyper Competition, alirannya London Business School. Jadi ada banyak aliran, ada banyak mazhab gitu. Nah, pelajari aja semuanya. Nah, ada satu aliran yang ada satu aliran yang menyebutkan bahwa ketika strategi itu dirancang, nah ini harus kemudian dimonitor terus dan dimonitor lingkungan sekitarnya juga, lingkungan kompetisinya juga. Nah, dan strategi yang sudah dijalankan, sudah dirancang, kemudian dieksekusi, ini tidak serta-merta kaku. Harus disesuaikan dengan perubahan dinamika lingkungan yang terjadi juga. Nah, ini yang rasanya lebih pas gitu, dengan kondisi saat ini. Karena kondisi saat ini, waktu 3 bulan saja, itu sudah membuat arena kompetisi itu berubah sama sekali, total berubah. Nah, kita coba mundur ke belakang sekitar tahun 2015-an ya. Awal 2015 itu kehidupan masih sama itu, masih masih old times lah, masa-masa dulu. Nah, waktu itu bisnis taksi, ojek pangkalan, angkot itu masih masa-masa jaya gitu ya.
tiba-tiba muncul Gojek. Nah, Gojek muncul sebagai ojek yang bisa dipesan. Awalnya dia lewat web, tapi nggak laku gitu kan, karena pengguna web tuh terbatas. Nah, begitu dia masuk ke mobile app, meledak, ya kebutuhannya tinggi sekali. Dan memang konsumen ternyata sudah sangat siap dengan kultur digital itu. Ternyata konsumen jauh lebih siap daripada yang diperkirakan. Nah, makanya bisnisnya melejit. Nah, waktu Gojek muncul itu taksi, kemudian angkot, nah ojek pangkalan mungkin yang lebih duluan aware gitu. Wah, ini saingan saya nih, gitu. Makanya terjadi benturan yang cukup keras waktu itu di awal-awal dengan kelompok-kelompok ojek pangkalan. Nah, dengan kelompok-kelompok angkot, kemudian taksi ini baru beberapa bulan kemudian. Nah, setelah tekanan finansialnya terasa. Nah, saham sebuah perusahaan taksi bahkan turun sampai 50%, sampai tinggal 30% aja nilainya dari sebelum munculnya Gojek. Nah, ini dinamika, dan itu hanya dalam hitungan bulan gitu. Nah, makanya review terhadap strategi bisnis, terhadap strategi korporasi ini harus semakin sering dilakukan. Yang tadinya setahun sekali jadi per kuartal. Yang tadinya per kuartal jadi ya mungkin per bulan. Kalau perlu sebulan sekali diadakan, atau bahkan 2 minggu sekali, 2 mingguan meeting review strategi. Strategi kita ini masih relevan nggak? Yang dibahas tuh bukan on target lagi, tapi juga seberapa relevan strategi kita. Bahkan bisnis kita ini masih relevan nggak ini sekarang? Nah, karena bisa tiba-tiba mendadak jadi nggak relevan lagi. Lah, gawat kalau sudah tidak relevan di mata customer, itu bisa dalam sekejap ditinggalkan. Gitu. Bulan depan sudah pemasukan minus. Itu kondisi bisnis saat ini. Cepat sekali dinamikanya. Nah, strategi harus direview, dimonitor ya, direview, dikelola, dan jangan sungkan-sungkan berubah di tengah jalan. Nah, kalau misal Anda melihat satu resiko, teridentifikasi satu resiko yang dampaknya itu sangat-sangat berat bagi bisnis, nah harus ubah level strategi ya diubah saja, gitu. Mengubah arah perusahaan nih Pak. Oh ya nggak apa-apa. Ya kalau di depan sudah terlihat ada karang yang menonjol, nah apa iya kapal ini harus diteruskan terus menabrak karang? Kan enggak, ya ubah, belokkan ke kiri atau ke kanan gitu, kemudinya ya kan. Belok, nah, depan ada karang. Nah, seperti itu strategi. Kalau perlu diubah ya ubah. Nah, setelah strategi jadi, biasanya dituangkan dalam dokumentasi Renstra atau perencanaan strategis. Nah, poin-poin strategi objektifnya ada, tahapan-tahapan pencapaiannya sudah disepakati. Nah, biasanya sampai diturunkan ke KPI perusahaan dulu. Nah, KPI perusahaan sudah di set, didefinisikan, disetujui. Nah, baru kita melihat struktur organisasi. Bicara tentang target itu di strategi.
cara pencapaiannya sudah, ya kan? Nah, sekarang masalah orang. Ada nggak resource-nya, sumber dayanya ini ada nggak untuk mencapai tujuan di sana? Gitu. Nah, ibaratnya gini, ibaratnya, oh kita mau ke Jogja misalnya. Naik apa? Naik bis. Nah, bisnya ada ini. Nah, ternyata sopirnya nggak ada. Bisa jalan nggak? Nggak bisa. Kecuali ada yang bisa nyopir bis juga, menggantiin sopirnya. Nah, artinya apa? Artinya human resource untuk mencapai tujuan mewujudkan strategik objektif tadi, mencapai garis finish tadi, itu ada role-role tertentu, peran-peran tertentu yang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan. Nah, peran itu bisa apapun. Nah, dan nggak cuman yang besar-besar ya, yang kecil-kecil juga penting. Gitu. Office boy misalnya, satpam. Kalau tidak ada mereka, apa yang terjadi? Nggak ada yang jaga kantor. Wah, pencuri masuk, aset hilang, dan sebagainya, dirampok. Nah, karena nggak ada satpam. Nggak ada OB. Wah, kantor berantakan, lantainya kotor, kerja jadi nggak nyaman. Nah, akhirnya orang jadi males, resign satu-satu. Kantornya bau, ini apa lantainya, komplain semua tentang kebersihan, karena nggak ada yang bersihin. Nah, jadi apapun role-nya, itu sangat penting untuk mencapai tujuan dari suatu perusahaan. Karena perusahaan itu ibarat kapal ya. Ibarat kapal, jadi semua orang yang berlayar di dalamnya itu penting. Gitu. Mulai dari nakodanya sampai orang yang membersihkan geladak. Sangat penting sekali. Sekecil apapun perannya. Nah, makanya jangan anggap enteng orang-orang yang memiliki peran-peran kecil seperti itu. Nggak ada mereka, bingung. Gitu. Nah, ini sebagai pengingat ketika kita mendaki tangga karir ke atas itu harus selalu menghargai. Nah, bersikaplah pada semua orang itu sama. Nah, struktur organisasi mulai dipertanyakan, ada nggak ya orang-orangnya ini? Kita butuh role apa saja untuk mencapai ke sana nih? Oh, ini belum ada. Butuh misalnya data scientist. Ini role baru nih. Nggak ada nih. Ya sudah, ambil keputusan rekrut atau training existing people. Orang yang sudah ada di training untuk menjalani role baru. Nah, nggak masalah. Dan ini nantinya mungkin akan secara masif terjadi di perusahaan-perusahaan. Ketika revolusi industri 4 ini benar-benar diimplementasikan secara nyata. Otomasi itu benar-benar dilakukan. Nah, semua pakai robot, yang di industri pakai robot ya. Mungkin di apa kayak perbankan, kayak pendidikan ini pakainya mesin learning. Nah, itu mungkin bisa memotong banyak role gitu. Lah terus yang tadi duduk di tempat-tempat itu digimanain? Nah, dialihkan. Nah, mungkin muncul role-role baru yang butuh pengetahuan baru. Nah, di training saja, dikonversikan dari role lama ke role baru. Nah, itu salah satu strategi human resource. Nah, kembali ke sini, struktur organisasi disiapkan, ya kan, untuk mencapai strategi. Nah, bicara tentang struktur organisasi, ketika kita merekrut orang, itu pasti ada job description. Kerjamu begini, 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 begini. Nah, bicara peta struktur organisasi, ada pembagian di dalam secara fungsional di dalam perusahaan atau di dalam organisasi itu.
departemen sales, departemen finance, departemen HRD. Semua berdasarkan fungsinya. Apa yang mereka kerjakan. Departemen IT, departemen-departemen lainnya. Nah, ada pembagian tugas, ada hierarki. Nah, siapa yang jadi bos, siapa yang jadi middle management, siapa yang jadi staff, frontliner. Nah, ada hierarki, ada pembagian fungsional, ada job description, ada SOP. Nah, kalau customer datang misalnya di bank nih, customer service, departemen customer service, customer datang apa yang harus dilakukan? Nah, itu dibuat SOP-nya. Nah, standard operating procedure. Operasional bisnis mulai dijalankan, perlu ada pedoman-pedoman. Nah, proses bisnis mulai muncul di situ. Ya kan? Ketika kita membicarakan SOP, apa yang dilakukan ketika customer datang, ini kita sudah bicara proses. Bagaimana operasional bisnis dijalankan, bicara proses lagi. Dan ketika mesin bisnis itu bergerak, semuanya adalah proses. Proses yang saling bersinergi. Nah, seperti mesin mobil itu piston-pistonnya kan memang kelihatannya gerakannya nggak beraturan gitu. Tapi kalau kita lihat dari kacamata mekanik, ini ternyata ada polanya. Ya kan? Satu naik, satu turun, yang lain naik turun, ini bergantian ternyata. Ternyata ada pola tertentu. Nah, bergeraknya piston karena adanya pembakaran bahan bakar di dalam ruang mesinnya tadi. Pistonnya naik turun bergantian. Naik turunnya piston tadi menggerakkan apa? Menggerakkan as, roda, nah, dan lain-lainnya, komponen mobil lainnya. Akhirnya seluruh mobil, seluruh perusahaan, seluruh organisasi bergerak menuju arah yang sama. Itu. Nah, ini yang dinamakan alignment, penyelarasan. Semuanya harus selaras, sinergi dalam menjalankan proses. Nah, makanya ketika kita merancang proses bisnis, itu harus dipetakan dengan baik, benar, dan hati-hati. Nah, supaya semuanya punya pedoman. Tidak saling tumpang tindih, tidak saling bertabrakan, nah, tidak saling tuding-tudingan nantinya kalau ada anomali, ada kesalahan gitu kan. Nah, ini termasuk tugas BA juga, membuat peta proses bisnis di dalam satu organisasi. Nah, ini cerita mengenai kelahiran kelahiran bisnis proses. Nah, jadi memang panjang dari visi misi turunkan ke corporate strategi, masuk ke struktur organisasi, baru dibutuhkanlah proses. Nah, proses dijalankan untuk melayani customer. Nah, ini perbedaan antara fungsional dan proses. Nah, fungsional itu fokusnya apa yang dilakukan. Departemen sales ya memikirkan, mengerjakan semuanya tentang sales, membicarakan tentang sales, penjualan. Departemen IT ya semuanya tentang urusan IT. Nah, hierarkinya vertikal. Makanya ada division head, kepala divisi IT, kepala divisi sales. Di bawahnya kepala departemen A, departemen B, C, D. Dan di bawahnya lagi mungkin unit, kepala unit. Di bawahnya lagi baru Anda misalnya, dan saya staff. Nah, semuanya itu di-drive bekerja itu karena di-drive oleh tugas. Tugas yang diberikan atasan.
oh ini ada tugas, saya ada tugas buat kamu, kerjakan. Nah, Anda mengerjakan. Ini harus dijual, produk ini tolong didistribusikan ke daerah misalnya Karawang misalnya. Wah, ya sudah Anda harus sebagai sales harus terjun ke sana, ya datengin satu-satu calon customer ya kan, masarin produk gitu. Nah, yang lama terlibat di dalam satu fungsi itu nantinya akan tahu secara mendalam fungsi tersebut. Tapi ya cuman fungsi itu saja. Tahu satu hal tapi dalam sekali. Orang yang misalnya direktur sales lah. Direktur sales itu 30 tahun yang lalu dia ikut muter-muter itu. Nawar-nawarin door to door dari pintu ke pintu, ya kan. Mungkin malah ada yang punya pengalaman jualan rokok itu kan, nawar-nawarin atau apa kopi, ya, kopi sasetan. Nah, tapi karena dia tekun, eh, pengalaman kerjanya makin bertambah. Nah, naik, jenjang karirnya makin naik. 30 tahun kemudian jadi direktur sales, dipercaya untuk memegang, nah, direktorat sales satu perusahaan. Nah, gantian Anda tahun ini misalnya lamar jadi sales di perusahaan itu, ya gantian muter-muter tuh. Nah, syukur-syukur 20 atau mungkin lebih cepat 15 tahun lagi Anda yang jadi direkturnya. Nah, gantian gitu. Karena pengalaman, pengetahuan Anda terakumulasi, wisdomnya, nah, tahu tentang sales, wah tahu banget. Mau apanya nih, mau bagaimana cara memasarkan produk, nah, tanpa takut ditolak, tanpa customer bisa nolak. Itu teknik-teknik sales dan sebagainya tahu sekali. Tapi ya cuman sales. Itu. Sama dengan orang IT. Nah, sudah lama di IT gitu ya. Wah, tahu banget masalah-masalah IT. Tapi jangan suruh jualan. Suruh jualan angkat tangan. Nah, itu spesialis gitu. Nah, kalau proses ini lebih fokusnya lebih ke how is it done. Ini ada proyek nih, bikin apa namanya HRIS atau bikin CRM. Wah, gimana yang jalanin proyeknya ini? Nah, bagaimana? Karena melibatkan banyak orang. Nah, melibatkan banyak orang, lintas organisasi, perannya juga macam-macam. Nah, contohnya proses pembelian tadi. Ada departemen lain sebagai customer, ya departemen IT lah sebagai customer. Nah, pengen beli server, datanglah ke departemen purchasing, masukin dokumen purchase request, minta tolong dibeliin server ini. Budgetnya pakai budget saya tahun 2021. Nah, ini posnya. Nah, terus ya sudah departemen purchasing langsung cari vendor ya kan, dipertimbangkan, nah, ada dapat berapa vendor, di metriknya dihitung, dapatlah nilai-nilainya, nah, dipilih vendor yang paling murah misalnya. Nah, terus nanti proses itu nggak berhenti di situ, nanti ada proses pembelian barang, kirim PO ke vendornya, vendor kirim invoice. Nah, pengiriman barang melibatkan kurir, barang nyampe melibatkan tim dari logistik atau gudang misalnya. Nah, barangnya dicek dan sebagainya. Lalu pembayaran melibatkan orang finance,
bukan orang purchasing-nya yang bayar. Yang transfer tuh Departemen Finance. Nah, ini proses pengadaan. Proses pengadaan melibatkan banyak pihak, baik internal maupun eksternal. Gitu. Nah, tujuannya apa? Gitu. Tujuannya tuh memuaskan kebutuhan customer tadi. Siapa customernya? Departemen IT yang butuh server. Gitu. Nah, proses ini biasanya kalau misal dibutuhkan leader, harus ada orang yang ngelit, Pak, misalnya. Nah, ini biasanya project manager. Gitu. Nah, PM. Project management sendiri itu adalah sebuah proses. Makanya di kitabnya PMP, Project Management Profesional, itu disebutkan sebagai Project Management Process. Dibagi 5 fase di situ. Initiation, planning, execution, monitoring and control, dan closing. Nah, itu tahapan-tahapan proses project management. Untuk memuaskan customer, yes. Nah, makanya sifatnya di proses ini customer driven. Ada customer butuh sesuatu, proses jalan. Nah, lalu orang-orang yang terlibat di dalam proses ini, seperti saya misalnya PM, itu nanti terbentuknya menjadi generalis, tahu banyak hal, tapi ya cuman kedalamannya itu cuman level tertentu, nggak dalam-dalam banget lah. Tahu, kalau Anda nanya saya, tahu tentang cara mengelola scope nggak, Pak? Tahu. Scope management, tahu. Tahu tentang budget management, tahu. Estimasi budget project, mengelola budget project, ini projectnya sudah kritis nih budgetnya, apa yang harus dilakukan, itu tahu saya. Tahu tentang human resource management nggak, Pak? Tahu. Di pelajaran PMP itu ada banyak hal. Nah, nanti cost management, manajemen risiko tahu nggak? Tahu. Dipelajari juga. Cara mengelola stakeholder, tahu. Ini itu tahu. Banyak tahu. Nah, contohnya gini. Generalis itu contohnya gini. Anda ikut di dalam satu proyek. Lalu nanya ke PM-nya, Pak, saya mau reimburse ini. Kemarin ke Bandung itu taksi, ada biaya, ngeluarin biaya taksi sama biaya makan dan lain-lain. Nah, saya sebagai PM, oke, ini silakan isi formnya, nanti kasih ke Bapak ini, nanti saya tanda tangan, terus kamu kasih ke Bapak ini di Departemen Finance. Habis itu tunggu cair. Ya, itu pengetahuan saya tentang reimbursement cuman sampai di situ saja. Proses reimbursement gimana, saya tahu. Nah, habis dikasih formnya, tunggu cair. Sudah, sampai situ aja. Tapi kalau Anda nanya, Pak, ini nanti reimbursement-nya masuk ke GL, ke buku besar, di akun mana? Di akun mana? Debit akun mana? Kredit akun mana? Itu saya angkat tangan. PM nggak tahu. Dia nggak akan tahu sampai sedalam itu. Tapi kalau Anda tanya orang finance yang ngurusin akuntingnya perusahaan, dia akan jawab, oh itu gampang mas, debitnya akun ini, kreditnya akun ini. Mungkin sambil tutup mata. Karena dia spesialis, saya generalis. Nah itu bedanya. Gitu. Apa kaitannya bisnis proses dengan sistem informasi? Terkait sekali, apalagi zaman sekarang. Nah, perlu diingat, setiap bisnis proses di perusahaan itu jalan,
mesin bisnis itu jalan, mesin bisnis jalan, proses jalan. Proses apapun di dalam dan di luar perusahaan itu jalan. Proses transaksi, proses pengadaan, proses penjualan, dan sebagainya, proses penggajian jalan semua. Nah, setiap proses yang jalan itu generate data. Nah, makanya di sini dibilang, business process are doing transactional exchange of something economically. Setiap proses bisnis itu berjalan, ada transaksi, ada pertukaran sesuatu. Nah, ini nanti terkait dengan bab 2, ketika kita belajar diagram Rea. Ada konsep yang namanya economic duality. Economic duality itu artinya ketika kita melakukan satu aktivitas, itu pasti ada dua hal yang saling berlawanan yang terjadi. Ketika Anda memberikan sesuatu, Anda pasti mendapatkan sesuatu. Ketika Anda mengambil sesuatu, Anda harus memberikan sesuatu. Itu konsep economic duality. Nah, proses transaksi, exchange of something secara ekonomis, ini mengenerate data. Gitu. Data transaksi. Nah, data ini disimpan, diproses, dianalisa, dan di mining. Mining itu adalah mengambil intisari informasi atau wawasan dari data mentah yang ada. Diolah. Diolah, diambil sarinya. Oh, ini ternyata kesimpulannya dari data yang banyak tadi, misalnya. Nah, terus wawasan atau intisari informasi tadi yang kita dapatkan itu untuk apa? Apakah hanya untuk sekedar tahu? Enggak. Untuk sebagai landasan dalam pengambilan keputusan. Nah, pas diambil intisarinya ternyata resiko. Ternyata terkait resiko bisnis. Waduh, ini kalau kayak gini terus, ini prediksi kita tahun depan bisnis kita stalling, misalnya. Turun, drop drastis. Nah, itu harus langsung ditindaklanjuti. Keputusan harus langsung diambil. Nah, bagaimana ini? Terkait dengan strategi, apakah harus dirubah? Relevansinya bagaimana? Nah, atau mitigasi yang perlu dilakukan apa saja untuk mencegah resiko ini supaya tidak terjadi. Nah, keputusan diambil baik dari level atas strategik sampai level operasional di bawah.